Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Online, jumpa lagi dengan saya Rizky Amelia Rosyada, NPM E1D018070. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang estimasi model ekonometrika dengan menggunakan metode matriks dan OLS. Dari kedua metode tersebut, bentuk fungsional yang digunakan adalah dalam bentuk linier, baik linier sederhana maupun linier berganda. Nah, sebenarnya model ekonometrika itu tidak selalu dalam bentuk linier ya. Nah, untuk mendesain model ekonometrika dalam rangka menduga fungsi produksi, konsumsi, pendapatan, dan lain-lain, terdapat beberapa bentuk fungsional lain yang dapat kita gunakan. Nah, selain bentuk linier, masih ada 5 bentuk fungsional lain yang dapat dijadikan alternatif oleh Sobat Online semua. Kelima model tersebut yaitu reciprocal, double log, eksponensial, semi-log, dan log inverse. Selain itu, peneliti terkadang menemukan bahwa setiap model tidak selalu memiliki konstanta atau intercept. Artinya, garis grafik memotong tepat pada titik 0 atau titik perpotongan sumbu Y dan X. Terkait hal ini, kita akan memungkinkan untuk mengestimasi model tanpa menggunakan konstanta. Dari penjelasan di atas, paling tidak terdapat 7 bentuk fungsional model ekonometrika yang dapat kita pilih untuk menganalisis data yang akan kita gunakan. Dalam sebuah penelitian yang menggunakan model ekonometrika, bentuk model yang digunakan dipilih berdasarkan beberapa pendekatan, yakni pendekatan teori dan pendekatan penelitian terdahulu. Nah, selain itu, data, kemampuan, dan kompetensi juga sangat mempengaruhi pemilihan model tersebut. Baik, berikut akan saya jelaskan mengenai 7 bentuk fungsional model ekonometrika. Nah, baik, di sini saya akan mengestimasi fungsi produksi buah naga di Desa Santirejo, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi. Data yang akan kita gunakan yakni untuk variabel dependennya yaitu YT sama dengan jumlah produksi buah naga. Sedangkan variabel independennya yaitu luas lahan X1, jumlah bibit X2, dan tenaga kerja X3 dengan jumlah observasi sebanyak 30 petani. Data tersebut akan saya estimasi dengan menggunakan metode OLS dalam 7 bentuk yang berbeda. Yang pertama yaitu model linier berganda dengan bentuk umum yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah RT. Nah, selanjutnya kita akan mengestimasi model linier berganda dengan aplikasi Shazam ya. Langsung saja kita buka aplikasi Shazamnya. Nah, baik, ini sudah muncul untuk tampilan Shazamnya. Langsung saja kita masukkan instruksi untuk di kolom editor. Yang pertama itu file 21, lalu kita cari file div-nya. Klik kanan, pilih properties dan copy bagian location. Ctrl C, lalu Ctrl V, garis miring, lalu copy bagian file, nama file, Ctrl C dan Ctrl V. Nah, ini selanjutnya sampel 130. Nah, di sini saya menggunakan 30 sampel ya, jadi 130. Selanjutnya read 21 M X1T X2T
X3T YT. Lalu jangan lupa untuk memberi div. Selanjutnya OLS YT X1T X2T X3T garis miring PCOR lalu PCOP. Enter sekali lagi, lalu klik stop. Nah, kalau sudah selesai mengisi instruksi-instruksinya, lalu kita klik run dan dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, berikut hasilnya ya. Kita lihat sini sudah muncul semua. Langsung saja kita copy, Ctrl C dan buka file root. Pertama, model linear berganda. Ctrl C. Nah, sudah muncul ya untuk yang di kolom editor. Lalu kita copy bagian kolom Shazam. Copy dari awal sampai akhir. Ctrl C. Ctrl V. Nah, lalu kita atur ya di sini. Kita atur menjadi ukuran 9. Nah, biar dia rapi ya. Nah, di sini sudah muncul hasil dari model linear berganda. Yang kedua yaitu model tanpa konstanta. Dengan bentuk umum itu sama seperti model linear berganda. Yang membedakan antara model tanpa konstanta dengan model linear berganda hanya di bagian OLS, yakni ditambah no cons, karena model ini kita tidak menggunakan konstanta. Langsung saja kita masukkan instruksinya ke aplikasi Shazam. Nah, model ini instruksinya itu hampir sama dengan model linear berganda, hanya saja berbeda di bagian OLS-nya. Nah, di sini ditambahkan dengan no cons, karena di sini tanpa konstanta. Nah, kalau sudah selesai, langsung saja kita klik run dan dia akan muncul hasilnya seperti ini ya, tanpa adanya konstanta. Dan jika sudah benar, langsung saja kita copy, Ctrl C, dan masukkan ke dalam file yang sama dengan yang tadi ya, model tanpa konstanta. Ctrl P, lalu kita copy bagian Shazamnya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kalau sudah selesai di copy, lalu kita atur ukurannya ya. Sini kita ganti ukuran 9. Nah, sudah selesai ya. Yang ketiga yaitu model double lock. Nah, dengan bentuk umum ini YT sama dengan beta 0 XT beta 1 eksponensial kali T. Setelah ditransformasi menjadi len YT sama dengan len beta 0 ditambah beta 1 len X1T ditambah beta 2 len X2T ditambah beta 3 len X3T ditambah T. Untuk menganalisis model ini, maka kita harus merubah variabel Y dan X menjadi variabel len Y dan len X dengan instruksi generik dengan instruksi singkat sebagai berikut. Nah, untuk model double lock ini berbeda dengan model linear berganda dan model tanpa konstanta. Lihat dari instruksinya ya. Pada model double lock itu kita akan menganalisis model dengan
berbentuk double lock ya. Di sini ada instruksi L, berarti ini sudah double lock. Yang keempat yaitu model eksponensial. Nah, bentuk umum model ini yakni YT sama dengan eksponensial kali beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah ET. Dengan setelah transformasi berubah menjadi ln YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah ET. Nah, ini saja kita masukkan instruksinya. Nah, untuk model ini yang kita rubah yaitu variabel independen atau reproduksi ya. Jadi yang kita rubah jadi variabelnya itu variabel y. Jadi kita hapus ya bagian yang variabel independennya. Dan untuk di bagian OLS itu kita hapus juga untuk bagian variabel luas lahan menjadi X1T, variabel jumlah bibit menjadi X2T, dan variabel tenaga kerja menjadi X3T. Setelah itu langsung saja kita yang kelima yaitu model semi-lock dengan bentuk umum yakni YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah T. Setelah ditransformasi menjadi YT sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1T ditambah beta 2 ln X2T ditambah beta 3 ln X3T ditambah ET. Nah, yang dirubah dalam bentuk log yakni variabel independennya yaitu X1 luas lahan, X2 jumlah bibit, dan X3 tenaga kerja. Untuk variabel semi-log itu instruksinya berbeda dengan eksponensial. Ini kalau eksponensial kita merubah variabel dependen menjadi model semi-log ini kita akan merubah variabel independennya.
copy saja ke C. Yang keenam yaitu model resiprokal dengan bentuk umum, yakni YT sama dengan beta 0 ditambah 1 per X1T dikali beta 1 ditambah 1 per X2T beta 2 ditambah 1 per X3T beta 3 ditambah IT. Nah, di sini variabel X dalam bentuk pecahan dan akan dirubah menjadi 1 per XT. Jika kita ingin merubah X1T, maka nanti kita akan memberi label. Untuk di sini luas lahan saya akan memberi label RI, jumlah bibit, label AM, dan jumlah tenaga kerja labelnya RO. Dan dengan membuat instruksi di kolom editor nantinya seperti ini. GLNR RI sama dengan 1 per X1T. Nah, artinya telah merubah bentuk dari 1 per X1T yang diberi label RI. Untuk instruksi lengkapnya kita buka di aplikasi saja. Nah, di sini model resiprokal kita akan mengganti variabelnya menjadi dengan label RI, AM, dan RO. Bisa saja ya. Nah, hapus dulu. Nah, di sini generik RI sama dengan 1 per X1T. Yang terakhir yaitu model log inverse. Nah, ini adalah gabungan eksponensial dan resiprokal dengan bentuk umum, yakni YT sama dengan beta 0 dikurang 1 per X1T beta 1 dikurang 1 per X2T beta 2 dikurang 1 per X3T beta 3 ditambah T. Nah, setelah ditransformasi dia akan menjadi seperti ini. Ln YT sama dengan beta 0 min 1 per X1T beta 1 dikurang 1 per X2T
beta 2 dikurang 1 per X3T beta 3 ditambah ET. Dengan instruksi di aplikasi Shazamnya sebagai berikut. Nah, untuk di instruksi pada model log inverse itu dia dalam bentuk nil, dan sedangkan kalau model resiprokal itu dalam bentuk positif. Jadi di sini kita hanya menambahkan tanda nil. Nah, kalau tidak ditambahkan tanda ini, langsung saja kita klik run dan dia akan muncul. Langsung copy saja.